Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sintia dari kelas 2C. Di sini saya diberikan tugas oleh Profesor Dr. Haja Heni Nur Aini SMH dan asistennya yang bernama Dr. Muhammad Rendi Arid Hayandi SMH. Di sini saya diberikan tugas yaitu tentang bab 6 tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Teori apa boleh buat atau Inkaufnehmende-Ori. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Ada juga akan tetapi meskipun demikian ia menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Sifat kesengajaan. 1. Kesengajaan berwarna atau boast of Z atau dolus malus. Sengaja melakukan perbuatan berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan teruntuk hakim. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang diatur oleh undang-undang dan hukum pidana Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas lex dura sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk mentaatinya. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. Dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditunjukkan oleh objek tertentu. Dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditunjukkan pada objek tertentu, melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek yang satu atau objek lainnya. Jadi memilih satu di antara dua objek. Keempat, ada dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada umum. Kelima, ada Weber's dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan oleh objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Keenam, ada dolus indirectus, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. 7. Ada dolus premeditatus, adalah kesengajaan yang direncanakan lebih dulu. Dolus repentinus disebut juga Hastamut dalam Jerman, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Kekeliruan atau kesesatan atau salah kira disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan atau keliruan atau salah kira. Kesesatan dapat dibedakan: kesesatan peristiwa, kesesatan hukum, kesesatan atau kekeliruan orang, kekeliruan objek, penyimpangan sasaran, delik putapip.